Jadi di dunia bisnis Pak, yang secara nyata itu bagaimana sih kesiapan pengusaha kita di dalam era globalisasi dikaitkan dengan strategi keunggulan daya saing berkelanjutan ini Pak? Ya, barangkali saya ingin menggarisbawahi berkelanjutannya itu ya. Berusaha itu kan sebenarnya suatu siklus yang tiada henti dari menyediakan barang dan jasa yang bisa dijual, jadi ada yang membeli, supaya dapat lebihan. Nah, lebihan ini kita perlukan untuk investasi, menghasilkan barang dan jasa yang baru, karena permintaan konsumen tadi juga berubah gitu ya. Pesaing juga melakukan kegiatan, sehingga peluang kita untuk mendapatkan konsumen yang membeli barang kita juga makin sempit. Jadi siklus yang tiada henti dari proses itu, ini yang berkelanjutan itu ya. Nah, saya kira dengan demikian biasa itu di suatu bisnis kita kadang-kadang siap rugi dulu gitu ya, tapi nanti ujung-ujungnya adalah ada lebihan gitu. Oleh karena itu konteks berpikir untuk bersaing secara berlanjut, jadi saya ingin menggarisbawahi keberlanjutan itu, saya kira ini kunci strategi yang harus dipegang gitu. Artinya jangan hanya mau untung hari ini gitu ya. Kadang-kadang hari ini kita harus rela rugi sedikit supaya si konsumen tidak pergi gitu kan, membeli lagi barang kita, tapi nanti pada akhirnya jumlah kelebihan itu akan lebih besar laba itu daripada yang kita ikhlaskan. Ya. Gitu. Nah, berkaitan dengan era globalisasi Pak, tentunya banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke pasar Indonesia ya Pak ya. Tentunya pesaing-pesaing asing itu juga harus diperhitungkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan itu merupakan hal yang berat bagi pengusaha Indonesia. Nah, Pak Hermawan barangkali bisa menjelaskan kira-kira bagaimana Pak kesiapan. Kalau saya melihatnya gampang-gampangan, saya punya frame yang di Marketing 2000 saya sebut sebagai 4C gitu. C pertama adalah company kita, C kedua adalah kompetitor kita, C ketiga adalah customer. Kita bersaing sama kompetitor, melayani customer. Ada C keempat ini, change ini. Teknologi berubah, aturan ekonomi makin terbuka, pasar berubah. Yang merubah customer dan kompetitor. Customer semakin demanding dari waktu ke waktu. Kita tidak hanya melayani dalam negeri, kalau pasar itu sudah terbuka global kan kita juga harus melayani orang luar. Nah, tuntutan orang luar lebih gede daripada orang dalam. Orang dalam pun yang makin terdidik, makin enlightened, makin empowered, makin informationalized, itu biasanya demanding. Kemudian kompetitor juga makin banyak menurut saya. In general, number of competitors makin banyak, kemudian mereka makin agresif, capability-nya meningkat, sehingga company kita mau nggak mau harus berubah. Nah, kata kuncinya adalah value. Sampai di mana kita bisa memberikan value lebih tinggi dibanding kompetitor kepada customer. Walaupun pada satu saat kita sudah menang dari kompetitor, kita masih bertahan ini. Nah, di dalam value itu, saya mempunyai rumus. Kalau saya selalu membandingkan value itu adalah total get dibagi total give. Ini dari customer point of view ya. Dia get apa, kemudian dia mesti give apa. Sepanjang kita bisa memberikan value yang lebih gede daripada kompetitor kepada customer, dia akan setia kepada kita. Dia akan jadi lifetime customer. Tetapi kalau once kita kalah dalam total get dibagi total give itu tadi, artinya dia akhirnya mendapatkan get yang makin kecil dengan give yang makin besar. Ini dia akan pindah karena dia tidak bisa seperti dulu lagi mereka loyal buta. Mereka menjadi loyal kepada kita as long as kita bisa memberikan value yang lebih gede terhadap kompetitor kepada customer.